Baik, pemirsa berikutnya kami juga akan ajak Anda untuk bisa membahas mengenai tema selanjutnya yaitu upaya untuk digitalisasi ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional. Sudah bergabung para narasumber dengan saya saat ini walaupun juga tergabung secara virtual, yaitu yang pertama Bapak Vicky Satari selaku staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Vicky mungkin bisa langsung dijelaskan kepada kita hingga akhir tahun ini, Pak, bagaimana perkembangan ekonomi kreatif di tanah air dan juga seberapa besar sebenarnya kontribusinya untuk menggerakkan ekonomi? Ya, jadi secara data angka BPS mencatat bahwa sektor ekonomi kreatif Indonesia ini menyumbang 1.100 triliun atau 7,5% dari pendapatan nasional ya. Ini bisa dibilang cukup signifikan, hanya di bawah Amerika Serikat dengan Hollywood-nya ya, yang kontribusinya 19% dan juga Korea Selatan dengan K-pop-nya ini dengan kontribusi 9%. Indonesia kita meyakini dengan kekayaan tradisi, budaya, ya kita punya 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa. Ini menjadi bahan bakar utama ekonomi kreatif. Ini merupakan ekonomi hari ini dan masa depan, di mana juga banyak sekali tantangan. Indonesia sedang berangkat menjadi negara maju dan juga secara bonus demografi anak mudanya sangat mendominan ya. Ekonomi kreatif ini menjadi ekonomi pilihan mereka dan tentunya sebagai ujung tombak ekonomi bangsa hari ini dan di kemudian hari. Demikian, Mbak. Baik, Pak Vicky melihat kontribusinya yang cukup tinggi, sektor dan juga subsektor mana saja pada ekonomi kreatif ini yang terus tumbuh, terus berkembang? Dari 17 subsektor industri kreatif, ini masih didominasi hari ini dengan subsektor kria, kuliner, dan fashion ya. Namun kita bisa melihat bahwa ada peningkatan yang sangat cepat sekali, signifikan, khususnya di beberapa subsektor industri kreatif. Salah satunya adalah dari sisi aplikasi dan pengembangan permainan, kemudian juga dari film, musik, animasi gitu, di mana pangsa pasarnya ini masih sangat terbuka luas. Namun hari ini memang masih didominasi oleh produk asing ya, sehingga penting rasanya ekonomi kreatif khususnya bagi para pelaku UMKM ini terus diadres, terus didorong agar bisa menjadi bagian dari strategi future SMEs atau UKM masa depan Indonesia. Baik, Pak Vicky, adanya pandemi tentu juga menjadi salah satu hambatan, tantangan yang harus dialami oleh mereka, para pelaku industri ataupun juga ekonomi kreatif ini. Dan sekarang ketika kemudian pandemi sudah mulai turun, Pak, bagaimana upaya pemerintah untuk bisa merangkul mereka, para pelaku ekonomi kreatif ini agar bangkit? Ya, sejak awal pemerintah berkomitmen untuk memastikan ekosistem end-to-end bagi para pelakunya, khususnya bagaimana bertransformasi, bukan hanya aktif di sektor ekonomi kreatif, tapi juga bertransformasi dari sisi digitalisasinya. Ya, pemerintah dengan mendorong hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP 7 2021 mengenai kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi UMKM, ini memastikan kemudahan perizinan. Jadi pertama, kemudahan perizinan berusahanya ini mencakup perizinan tunggal melalui nomor induk berusaha ya, termasuk sertifikasi halal, SNI, ini kan produk-produk kuliner ya, serta perizinan berusaha yang tidak dibebankan biaya lagi bagi para pelaku ekonomi kreatif di level UMKM. Ini hari ini targetnya sudah nyaris tercapai. Dari target 5.000, ini sudah ada 4.800 usaha mikro yang sudah terdaftar. Bahkan perizinan berusaha melalui OSS juga sejak diluncurkan di tahun 2018 bulan Juli sudah menerbitkan kurang lebih ada nyaris 4 juta NIB ya, di mana dalam hal ini 67%-nya adalah untuk usaha mikro kecil. Dan tentunya dari sisi ekosistem pendidikan juga kita coba address banyak sekali program pendampingan, mitra dengan mendorong master mentor, target-target terkait dengan pelatihan digital, keamanan digital bagi puluhan ribu UMKM, termasuk juga kemitraan ke dalam rantai pasok dan sampai dengan akses pasar ya, e-commerce, dari mulai pengadaan barang dan jasa pemerintah dan juga BUMN.
Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Vicky, sudah menyinggung mengenai digitalisasi, kemudian juga ada upaya untuk kemitraan, kemudian juga menjadi mentor bagi UMKM ini agar melek digital. Nah, ini juga dilakukan oleh Mas Terry Joni selaku CEO chatandshop.id. Selamat malam, Mas Terry. Selamat malam. Baik, yang kami dapatkan informasinya bahwa chatandshop.id ini juga menggandeng UMKM lokal untuk memberikan literasi kepada mereka agar mereka melek digital. Mungkin bisa dijelaskan mengenai hal ini, Mas? Oh iya, jadi mungkin aku kenalin dulu. Aku Terry dari Chat and Shop. Jadi Chat and Shop itu kita istilahnya memudahkan pengguna untuk membuat link toko online ya dan formulir order yang bisa disebarkan di WhatsApp dan sosial media. Nah, selain itu kita juga ada program. Nah, program apa? Programnya lebih ke pelatihan-pelatihan untuk UMKM untuk belajar transformasi digital seperti itu. Jadi ini program start dari beberapa bulan yang lalu juga kita mengundang UMKM. Jadi kayak kita kasih formulir pendaftaran terlebih dahulu dan kita nanti klasifikasikan nih seperti UMKM-nya ini tipe yang mana, tingkat yang mana ya. Jadi soalnya kita tahu UMKM ini beda-beda. Ada yang dia udah paham sosial media, ada yang belum. Jadi kita tingkat-tingkatin dan kita kasih pelatihan dedicated untuk problem dari UMKM tersebut. Baik, ada tantangan-tantangan tersendiri nggak sih Mas Terry untuk bisa melakukan ini, melakukan pelatihan, pembinaan ini, apalagi di masa pandemi? Ya, kalau untuk tantangan di pandemi sendiri lebih ini sih lebih ke ini ya behavior atau perilaku dari UMKM itu tersendiri, karena kita tahu kalau di pandemi ini kan semuanya udah online ya, harus online gitu. Jadi yang sebelumnya masih perilakunya masih retail offline, nah jadi mereka harus istilahnya belajar nih online. Tapi kan kalau kita lihat kayak software yang ada nih sekarang itu biasanya mereka pakai email gitu, padahal kan kayak orang itu UMKM belum tentu loh dia kayak punya email atau bahkan tahu buka emailnya. Jadi kayak kita bikin produk yang langsung terhubung ke WhatsApp-nya gitu. Baik, Mas Terry, Pak Vicky, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan karena menarik sekali ini, termasuk juga memberikan bantuan kepada para UMKM agar melek digital. Dan sesaat lagi kita akan sambung pembicaraannya setelah jeda berikut ini.